Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Aceh Documentary. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang nasib IO di tengah corona. Virus corona tak hanya bikin demam manusia, tapi juga bisnis event organizer. Hal ini karena banyak acara yang tunda karena pandemi corona. Kali ini kita hadir seorang pemilik event organizer dari AK Production. Yaitu Kak Fira Lesmana. Halo Kak, apa kabar? Halo Edu, kabar baik. Oke Kak Fira, jadi kita langsung aja Fira ya. Kita langsung. Ini Kak, Kakak kan sekarang adalah pemilik, bisa dikatakan pemilik ya. Iya. Bisnis event organizer yaitu AK Production. Yes. Nah, sejak kapan sih Kak mulai terjun di bisnis tersebut? Terjun di event organizer itu dari tahun 2012 ya. 2012, tapi masih belum membangun perusahaan sendiri. Terus di tahun 2015 itu kita berusaha, aku membangun perusahaan sendiri, itu dia AK Production. Di tahun 2015 itu iya. mulai merintis ya? Sendiri. Oke, itu memang sejak kapan? Maksudnya gini, apa yang udah terpikir dari awal bahwa saya bakalan terjun ke dunia event organizer? Kemarin itu di tahun 2012 pertama kan emang ikut di perusahaan teman kayak gitu. Nah ternyata setelah dijalani sesuai dengan karena basicnya kan aku juga di musik kayak gitu. Nah entertain lah ya. Yeah. Nah karena dari situ ternyata ini kita passion, sesuai dengan passion kan. Jadi ya enjoy ngejalanin pekerjaannya, ya sudah. Dari situ memutuskan untuk merintis sendiri gitu. Berarti itu berarti punya alasan dong Kak, ketika kenapa harus terjun ke dunia tersebut. Misalnya seperti orang yang menyukai musik, terjun ke dunia musik seperti itu. Kakak sendiri ada nggak hal yang membuat kakak harus terjun, hal yang kakak sukai di dunia bisnis event organizer? Ya awalnya karena aku sering tampil gitu kan. Dari dulu juga pernah sering beberapa kali tampil dan ternyata memanage kegiatan itu terlihat sangat bukan terlihat, bahkan memang mengasihkan kayak gitu. Ya? Iya, sesuai dengan hobi juga jadinya ya. Kenapa nggak diterusin jadi bisnis gitu? Sebenarnya sebelum terjun kepikir bahwa akan terjun ke bisnis tersebut, apakah sejak dulu Kak nih, kita kan punya cita-cita nih, kakak pengen jadi bergerak di bidang bisnis tersebut, atau saya pengen jadi bupati atau wali kota gitu? Enggak, saya pengen jadi presiden. Presiden ya? Enggak. Amin. Serius tuh enggak? Enggak, wali kota aja. Wali kota. Maksudnya apa tuh? Enggak. Jadi itu kalau dulu cita-citanya bukan itu sih. Cita-citanya pengen jadi sangat simpel, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang baik. Tapi enggak. Kita kan memang seiring pertumbuhan usia juga, pendewasaan diri juga, itu pasti berubah lah passionnya. Jadi dari situ mulai muncul, wah begitu ngikut kemari, misal basicnya kan aku di marketing kayak gitu, jalan kesana kemari gitu. Terus begitu aku pindah ke pekerjaan yang ini, ternyata ini pas nih, ya udah aku berhenti di sini gitu. Berarti sejak 2015 ya? Itu merintis usaha sendiri. Ya, istilahnya kemarin itu bisa kita bilang bahwa cari apa namanya? Ngamen di tempat kalau orang. Ini ngamen, akhirnya gitu. Aduh bentuk sendiri. Nah sejauh ini Kak, ketika AK Production sudah bergerak sejak 2015, itu event-event seperti apa yang paling besar di tengah nih? Kalau yang besar itu ada acara hari itu banyak sih, ada beberapa. Contohnya pernah sarapan sebelum jam 9 itu bareng Energen, ada Anji kan yang datang di lapangan Belang Padang gitu-gitu. Terus exhibition, pameran juga ada. Kemudian seperti Aceh Clothing Festival juga ada gitu. Kemudian simposium seperti seminar gitu untuk beberapa instansi klien ya, lah klien ya, gitu ya. Juga ada gitu. Berbagai macam sih, dari konser, seminar, kemudian gathering juga kita ada. Nah, ketika kita juga membentuk menjalani bisnis tersebut, tentu kita harus mendapatkan ini Kak ya, panding-panding misalnya ya, ataupun pekerjaan itu kan kebanyakan dari dinas juga ya. Iya, ada sebagian besar 50-50 lah kalau di kita, di yang kalau misalnya bisa bilang dari swasta sama
Iya, dari ya? pemerintahan. Itu ada nggak untuk mendapatkannya ada kesulitan nggak dibandingkan swasta sama pemerintah? Kalau swasta kan mungkin kita lebih kebanyakan, apalagi kalau udah punya nama kita di request ya, dicari seperti itu bukan? Iya, benar. Kalau di pemerintahan mungkin sebelum kita membuat punya kaki tangan, bisa bilang seperti itu? Enggak juga. Yeah. Memang misalnya dilirik dari eksekusi si event tersebut, atau kita yang japri ke sana biasanya? Jadi kalau kita bilang sekarang marketing terbaik itu dari mulut ke mulut ya. End user. Jadi berawal dari situ bisa ada beberapa. Kemudian kita membangun kerjasama yang baik dengan mereka sehingga memang tetap diajak untuk selalu bekerja sama dengan mereka. Itu aja sih. Itu pun mau dari instansi itu yang dari pemerintahan. Kalau dari gitu. Dari swasta biasanya dari beberapa klien yang udah pernah kita tangani, terus mereka merasa puas dan mereka juga nanti sounding lagi nih ke teman-teman yang lain gitu. Oh gitu. Kalau dari pemerintah, instansi pemerintah sendiri Kak, itu apakah misalnya kita mendapatkan pekerjaan ataupun event dari instansi pemerintahan itu ada melalui jalur-jalur khusus nggak? Nggak juga. Nggak punya kesulitan di situ nggak? Sejauh ini sih nggak punya kesulitan. Kalau Kakak lihat sendiri sekarang event khususnya di Aceh ya, Banda Aceh lah pada intinya. Ketika untuk bersaing ini event kan banyak nih, ada AK Production, ada bla 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 bla. Itu ada strategi marketingnya nggak? Kok strategi marketing ya pasti ada lah kayak gitu. Karena kita di sini kan IO juga makin banyak kan di Banda Aceh, jadi persaingan juga semakin ketat. Kalau dengan pemerintahan sendiri, kadang-kadang ya mereka udah punya memang beberapa IO yang telah lama bekerja sama dengan mereka. Dan biasanya kita tuh bakal masuk ke event-event yang belum dipegang sama sekali. Misalnya udah ada rutin kan yang reguler tiap tahun gitu, annual event gitu. Misalnya seperti pemilihan duta wisata seperti itu. Itu yang ya pemilihan duta wisata, atau misalnya ada event yang annual event itu misalnya festival kopi atau apa yang tidak di bidding, yang tidak ditenderkan, itu sudah ada biasanya memang IO yang kelola. Kita nggak akan masuk ke situ. Nggak akan masuk ke situ. Berarti kita bakal masuk apabila ketika event-event baru ya, event-event yang baru dimulai yang tidak ada. Misalnya seperti event regular seperti untuk itu. Mencoba yang itu ya kita coba yang baru. Kita coba gitu. Selain yang udah lama yang pernah kita tangani selalu gitu. Tantangannya apa sih Kak? Tantangan dengan apa nih? Tantangan di event atau tantangan di apa? Bukan, kalau di event tentu ada tantangannya. Kita harus memanage nih, bukan memanage barang mati nih. Tim. Nah, ini tantangan ketika menjalani selama dari 2015 sampai 2020 sekarang, ketika Kakak membentuk ataupun menjalani AK Production, itu tantangan paling besar apa? Tantangan paling besar itu kalau aku bilangnya itu adalah di manajemen timnya sih. Karena di kita teman-teman yang berada di AK Pro itu yang official, yang memang host di AK Pro itu adalah teman-teman dari 2015 sampai sekarang masih sama timnya gitu. Sama timnya. Iya, itu memanage mereka tuh agak susah sebenarnya, karena kan kita officialnya itu ada sekitar 9 orang dan beda-beda kepala itu, saya satu-satunya perempuan gitu kan, jadi ya bahkan di situ yang aku rasa yang memang harus yang benar-benar agak susahnya di situ. Mungkin karena kita sama-sama pembentukan dari 2015 kita itu mungkin ya. Terus menjaga solidnya tim itu yang memang sampai sekarang tuh yang memang benar-benar harus dijaga gitu, solid. Iya. Menjaga solidnya sebuah tim. Kalau pandangan Kakak nih, seorang perempuan seperti Kakak nih memegang event ataupun memegang sebuah perusahaan, sektor perusahaan yaitu event organizer yaitu AK Production. Kakak pernah nggak merasa bahwa kritikan-kritikan dari luar menganggap seorang Viralis Mana itu nggak ada apa-apanya? Pernah nggak? Pernah. Sering. Ceritain dong. Ini seru nih. Itu jadi gosip. Enggak, kadang-kadang gini Kak loh, ketika ada orang yang komentar sama kita yang orang belum kenal kita, nggak pernah jumpa sama kita, cuma lihat di media sosial ataupun cuma lihat kita duduk di warung kopi, apalagi Kakak dengan style Kakak seperti ini, cuek seperti itu, pasti ada orang bla 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 bla. Nah, Kakak ketika menghadapi seperti itu apa tindakan Kakak? Tindakan. Ya pastilah ya.
open amat gitu kan? Enggak. Kalau dari sisi pekerjaan nih dulu ya. Kalau orang ngeliat banyak sih yang menganggap remeh gitu. Bahkan ada yang pernah dulu tuh ngatain, itu bukan IO tapi EO gitu-gitu gitu kan. Waktu kita baru-baru mulai gitu. Siapa tuh? Ada gitu. Pokoknya jadi maksudnya memang masih jumpa sekarang kan? Masih. Ya. Dan sampai sekarang tetap masih ada yang seperti itu. Karena kita maksudnya gimana ya? Beda dengan IO-IO yang lain sih kalau aku bilangnya. Bedanya di mana? Pertama yang tadi itu tim kita tetap dari yang pertama sampai sekarang masih sama, nggak bongkar-bongkar gitu kan. Ya kalau misalnya ada yang ninggalin itu biasanya mereka udah punya pekerjaan yang tetap gitu. Ya udah gitu. Nah kemudian tidak se-wow mungkin IO-IO yang lain yang jauh lebih lama dan besar gitu di Banda Aceh. Kita masih ya segini-gini aja gitu. Yang penting teman-teman semuanya nyaman, udah kayak gitu. Kalau apa? Ya, itu kan bicara tim tuh Kak ya. Iya. Ya. Kalau seandainya nih tim dari Kakak nih tiba-tiba ada yang resign, membentuk perusahaan baru, FIO baru, itu tanggapan Kakak gimana? Wih, dengan senang hati. Jadi gini, di Akapro itu kita selain organize kegiatan, kita juga punya workshop gitu. Workshop itu untuk sebenarnya awalnya untuk kebutuhan event seperti untuk dekorasi booth pada saat pameran gitu kan. Dan di situ kan teman-teman belajar, ada yang dari nol bahkan yang nggak bisa pegang palu, pegang paku ataupun bor segala macam sampai pada akhirnya mereka bisa gitu. Nah sampai sekarang pun ada yang bahkan mereka sekarang udah buka usaha sendiri dan itu kayaknya aku tuh yang appreciate banget ke mereka kayak gitu karena keren kayak gitu. Bukan berarti ini jadi persaingan. Oh enggak dong. Enggak. Oh iya, bagus gitu. Karena gimana pun Kakak berasal dari ngamen juga seperti itu ya. Iya, senang kayak gitu pastilah. Kita tetap support. Pernah nggak Kak merasa ketika sejak Akapro berdiri, pernah nggak merasa aduh aku kayaknya harus stop lah ketika mendengar hal-hal yang pici-pici lah, itu ada merasa nggak aduh aku kayaknya istirahat dulu lah, pernah nggak? Pernah dong, pernah pasti ada pada saat masa-masa sulit itu misalnya terhambat di pembayaran begitu, itu kan akan muncul konflik panjang gitu, konflik internal ataupun dengan rekanan di luar gitu, itu muncul di saat-saat kayak gitu kan pasti ngedrop lah. Ini kayaknya harus tapi enggak. Biasanya kalau ngedrop ngapain? Nggak tahu aja. Ngapain ya? Iya, paling ngopi gitu. Enggak lah, photoshoot lah. Photoshoot gitu. Tetap kalau udah main belakang layar, pengen di depan layar tuh pengen ya. Pasti. Iya, Kak, ada nggak Kak sesuatu misalnya Kakak menangani event, yang event itu terjadi problem dan disalahkan si IO-nya, itu pernah nggak? Ada dari banyak hal dia sebenarnya. Contohnya ada kesalahan itu disalahkan oleh klien, itu ada. Itu mungkin ada ketidaksesuaian dengan biasanya lebih ke waktu sih. Ke waktu. Ini jam sekian kita belum selesai prepare gitu untuk kegiatannya. Sementara nih besok pagi harus sudah mulai acaranya. Ini jam 3 malam belum selesai nih. Itu biasa muncul seperti itu. Terus kemudian konflik dengan perizinan atau keamanan itu juga ada gitu. Kalau masalah keamanan perizinan di Aceh sendiri gimana Kak? Sejauh event yang pernah aku jalanin, ini tadi pakai aku, sesekali pakai saya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak ada. Sesekali kalau menurut Ade. Sejauh event yang udah pernah dijalani, sebenarnya untuk perizinan dan keamanan itu aku sendiri belum pernah ngalamin kendala yang berat gitu. Tapi pernah gitu dulu dengan syariat Islam ya, itu pernah sendiri, kan? Ya itu pernah lewat jam malam katanya, padahal masih jam sekian, dan itu nanti kita ya biasanya itu bakal tektokan lagi, ngomong lagi sama yang datang perlobian lah ya. Perlobian gitu. Berarti harus masalah perizinan keamanan itu yang paling penting adalah bagaimana cara kita punya link, punya teman-teman untuk bantu. Kan kita tahu semua bahwa kawan-kawan yang bergerak di bidang IO di Banda Aceh ini kan juga orang-orang kita juga, iya, kan itu. Kawan-kawan semua. Iya. Kak, pernah nggak dapat project IO di luar Aceh?
Di luar Aceh belum ya, tapi Belum. kalau di luar Banda Aceh ada. Ada di luar Banda Aceh ada ya. Itu ada perbedaan nggak ketika ada event di Banda Aceh sama di luar Banda Aceh dari prosesnya? Pasti. Dari proses perizinannya juga dari situ udah mulai beda kan. Mulai beda ya. Terus Kak, kalau misalnya ketika kita masuk ke instansi lagi, ketika kan ada tuh pekerjaan event yang dilelang, nah, seperti itu kan kita ikut juga tuh. Nah, Kakak percaya nggak kalau ketika kita mengikut event di instansi itu memang kita harus real dengan proposal kita, atau kita harus, ini buat pelajaran kita juga nih, kita harus punya link, bukan hanya cukup dengan proposal pengajuan seperti itu, atau kita dengan proposal ada tapi kita harus punya link yang kuat. Untuk event yang ditenderkan, kalau event ditenderkan biasanya mereka udah punya KK-nya, udah punya kerangka kerjanya seperti apa, dan kita tinggal ikutin aja alurnya, apa yang mereka butuhkan kita siapkan gitu. Tapi kalau untuk event yang belum, ya misalnya nih ada satu kegiatan, contoh dulu Festival Kurung Aceh gitu kan, mereka punya kegiatan program itu, nah itu kita kembangkan konten-kontennya apa aja yang harus kita buat, tapi itu tidak ditenderkan. Oh, tidak ditenderkan. Ya kalau yang ditenderkan biasanya mereka udah punya kerangka kerjanya, jadi kita tinggal ikutin aja. Kalau untuk link sendiri itu bonus sih, kalau emang kita punya link. Bonus. Itu aja. Bonus tuh lebih menentukan kan? Ya kali. Kak, berarti kita udah ngomong di luar Aceh belum pernah dapat nih. Kalau event tingkat provinsi itu tentu udah ada, maupun di Banda Aceh sendiri ataupun di kabupaten-kabupaten. Kalau di tingkat kota juga ada, kota Banda Aceh. Itu ada nggak Kak ketika perizinan di kota, pengurusan seluruhnya tentang pelaksanaan, mau di provinsi ataupun di kota, itu ada perbedaannya nggak? Dia tingkat kesulitannya? Nggak ada perbedaannya. Cuman kalau misalnya untuk urus pengamanan acara itu, kalau emang tingkat provinsi ya berarti kita lapor ke tingkat tertinggi ya di Polda. Nah, tapi kalau untuk yang kota ya berarti ke Polres gitu aja. Berarti lebih ke ini aja perbedaannya, lebih ke keamanan dan perizinan saja ya. Oke Kak, kita lanjut. Gini Kak, ini sekarang kan lagi kawan-kawan seni, yang seniman-seniman yang bekerja di bidang kreatif itu kan sekarang bisa kita bilang vakum nih karena kondisi corona nih. Nah, kalau Kak sendiri di bagian bisnis event organizer ini, bagaimana menurut Kakak nih kondisinya nih? Aduh, harus kayak mana nih? Namanya event organizer ya, mengorganize satu kegiatan. Kegiatan yang udah pasti yang datang rame. Ya, corona harus menghindari keramaian. Udah pasti dong semua event tuh ditunda. Ada yang dibatalkan dan ada yang ditunda gitu. Jadi ada beberapa kegiatan yang emang kita udah siapkan, yang sudah sedang kita siapkan, bahkan ada yang H-3 deh kalau nggak salah kemarin, itu terpaksa ya batal gitu. Itu dibatalkan atau diundurkan? Karena itu momen, itu dibatalkan. Dibatalkan gitu. Kalau dari yang udah dapat di AK itu ada nggak, memang pekerjaan di AK sekarang yang dapat dari pemerintah itu dibatalkan semua, atau ada yang diundur? Ada yang diundurkan dan ada yang dibatalkan tadi. Inisiatifnya dari Kakak sendiri gimana nih? Kalau dengan kondisi seperti ini selaku pimpinan nih dari AK Pro, untuk biar AK Pro bisa produktif terus, ada nggak selama ini dilakukan hal-hal yang seperti yang tidak melanggar peraturan di corona ini? Nah, balik ke yang tadi, kita kan punya workshop ya. Nah, teman-teman ada beberapa gitu yang tetap produktif di situ. Jadi mereka ada tawaran untuk membuat misalnya bar untuk kafe, meja bar untuk kafe, kursi. Nah, itu dia. Jadi mereka memanfaatkan waktu ya, mereka di workshop mereka membuat itu. Berarti lebih kalau di AK lebih menciptakan suatu produk ya. Ya, ada produk. Ada produk yang akan dikeluarkan sama kayak selain event ya. Ya, selain event. Terus Kak, tantangan paling besarnya apa nih dalam kondisi seperti ini? Ada nggak pernah terpikir ini masa corona, event nggak ada, kerjaan nggak ada. Ini apa yang harus aku lakukan? Terlepas dari pribadi ya, tapi di AK-nya. Seperti yang tadi juga. Jadi pertama tetap kasih semangat ke kawan-kawan.
Kemudian kalau misalnya memang ada pekerjaan seperti contoh ada pembuatan ini nggak tahu sih jadi apa enggak gitu. Misalnya nih pembuatan video atau apa gitu tentang campaign tentang ya gitu-gitu. Misalnya ada juga begitu. ya di AK ada juga tentang video. Ada tuh. juga yang nanya sih kayak gitu ya. Bisa Kenapa ya? sama. Misal gitu kan. Ini sedang gitu. Iya. Atau balik lagi ke yang tadi produk tadi itu workshop. Jadi ya teman-teman yang mau bekerja ya mereka bekerja dan tidak ada pemaksaan di situ sih. Lebih ke itu aja sih, Dok. Lebih untuk mengisi waktu untuk pendapatan seperti itu ya. Iya. Oke Kak, Kakak kan selain bergerak di bidang bisnis IO, Kakak juga kita tahu nih, siapa yang nggak kenal sama Kak, biasa dipanggil Perdes ya. Kak Perdes siapa yang nggak kenal? Ada event musik, ada acara apapun, ada Kakak tuh. Kesana ada Kakak tuh. Acara apapun ada Kakak tuh. Acara meninggal pun ada Kakak tuh. Bosen ya? Bukan salah bosennya Kak. Nah Kakak, siapa yang nggak tahu sama Kakak sebenarnya kan? Salah satu dari aktivitas Kakak yaitu Kakak seorang penyanyi nih. Aku pernah lihat Kakak tampil itu lagu-lagu jazz. Itu gimana sekarang tuh? Masih mau nyanyi apa enggak? Nyanyi itu hobi ya. Nyanyi bahkan aku belum menyanyi dengan baik sebenarnya. Tapi aku bisa menyanyi paling ya gitu aja. Ya tetap lah mau dilanjutin paling ya ngejam sama teman-teman aja di rumah gitu, kopongan paling gitu-gitu aja. Kalau untuk manggung ya nggak mungkin, tunggu nanti. Iya. Atau belum ada yang manajemen nih? Mau jadi manajernya. Berat dulu di manajemen Sampai batu. Kak, harapan Kakak apa sih ketika masa-masa seperti ini, ketika harapan untuk pemerintah untuk pelaku-pelaku di bidang kreatif nih? Ya harapannya untuk pemerintah ya pertama ya cepatlah menanggulangi masalah pandemik ini ya. Semoga tetap punya beberapa program yang memang ya membantulah beberapa pekerja. Dan ya dalam artian maksud aku begini, pertama meminimalisirkan dulu ini penyebarannya, kemudian pada saat pandemi ini mulai berakhir aku rasa sudah punya beberapa program memang bisa langsung dikerjakan dan memang kita bisa langsung menangkap dan bisa langsung bekerja gitu sebenarnya. Nah kalau seandainya pandemik ini juga nggak habis-habis maksudnya janganlah kita harapkan lah kan. Kakak punya rasa khawatir nggak? Orang-orang kayak kita ini bakalan harus banting setir. Oh iya pastilah. Ada rencana apa banting setir apa? Jualan lontong malam. Aduh, yakin? Yakin. Ya kawan-kawan, kalau misal teman-teman nanti kok nggak lihat Kak Vira lagi, itu di mana rencana buka Kak? Di mana? Di mana? Lontong Mommy Vira gitu. Enggak, buat yang ini ya untuk lebaran juga boleh lah pesan. Oh pesan? Udah produksi kue ya? Enggak, lontong aja. Lontong aja. Itu berapa Kak seporsi? Ini promo nih. Nanti kita buat ya flyernya. Iya. Kak, ini kan banyak nih. Aku juga nggak tahu beberapa pastinya jumlah IO di Banda Aceh ini. Menurut Kakak nih, untuk menjadi IO terbaik itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama komitmen, ya. Yang kedua itu kualitas gitu. Walaupun misalnya gini, kadang-kadang kan kita pekerja event itu terkendala dengan biaya. Apakah ketika Kakak nih komitmen sama kualitas, ketika kita mengejar kualitas tapi tidak dicukupi sama biaya itu gimana? Apakah berani ambil risiko kalau tidak ada keuntungan? Tetap kita memang tetap ya keuntungannya harus dong karena kan teman-teman bekerja. Tapi ada beberapa, maksudnya begini, kita juga punya itulah gunanya misal teman-teman kreatif yang lain gitu kan. Jadi misalnya nih kita bisa menyiasati budget itu dengan dengan tujuan yang sama tapi caranya tuh berbeda. Jadi misalnya ada satu properti yang harus kita siapkan misalnya dengan biaya 5 juta gitu. Tapi bisa kita subsidi silangkan gitu ya. Atau bisa kita press sampai ke angka 3 juta. Tapi dengan hasil yang sama gitu.
Oke. Itu dia. Makanya itulah dia pentingnya itu pertama itu komitmen. Jadi di awal itu kita tidak boleh menjanjikan apapun yang tidak sanggup, yang kita tidak sanggupi gitu maksudnya. Oh gitu. Nah dari situ kita mulai, baru kemudian untuk Yang kepentingan kualitasnya. Teman-teman tim yang bekerja di AK Production bisa kita bilang kan ada official, ada yang freelance. Iya, gitu ada yang freelance. Itu kok boleh tahu nih Kak? Biasanya yang official itu pembagian honoriumnya apakah berdasarkan persen atau berdasarkan memang ditentukan di AK Productionnya? Menurut tanggung jawabnya? Iya, menurut presentasi kerja mereka sih. Oh, kalau itu. yang untuk officialnya. Nah kalau untuk freelance biasanya kita udah tetapkan gitu. Berapa biasanya freelance? Ada deh. Nanti jadi freelance ya. bukan ini kan teman-teman harus tahu juga nih, di AK rupanya bayarnya segini, honoriumnya segini, terminnya segini. Di AK juga lah seperti itu kan. Itu kasih aja Kak. Kalau yang untuk official paling tinggi sampai, kalau event paling besar nih di atas 10. Iya ada. Dari 10 ada. Kalau untuk official ya. Iya. Kalau untuk freelance yang paling besar nih tinggi? Sekitar ya 5? Enggak nyampe. 1? Ya. Ya ada. Seperti itu ya. Kak, ini kan Kakak bilang tadi bahwa teman-teman AK itu memang tim yang lama nih, tim dari awal nih masih solid. Nah, tentu Kakak mempunyai sistem komunikasi yang baik, tidak memungkinkan ada juga cekcok di dalamnya kan, tapi tetap kembali ke tujuan yang sama. Nih, seandainya nih ada teman-teman nih yang aduh pengen gabung di AK lah, itu bisa nggak? Bisa, kita terima, cuman ya nanti biasanya akan terseleksi sendiri, seleksi alam. Ya tahan-tahan lah. Tahan-tahan. Ya gini, kawan-kawan, aku cukup mengenal Kak Vira dalam sistem bagaimana menghandle sebuah event. Memang agak mengerikan nih. Nah itu orang tahu semua Kak nih. Iya sih, Kak Vira aku dibilang kejam sih. Iya, ya kejam, nggak ada sangat profesional seperti itu. Apa Kakak takut? Enggak, dulu aku dikata-katain tuh, sok IU Jakarta, sok disiplin apa gitu ya kan. Tapi kan sebenarnya itu untuk di event sendiri kan kita main dengan waktu kan, durasi kan. Nah, karena durasi sangat menentukan ya. Apalagi kita menjaga kualitas, itu paling penting. Ya itu dia. Enggak khawatir sih sebenarnya. Bagi mereka yang baru tahu mungkin ya begitu. Tapi begitu selesai di pekerjaan ya tetap sih bisa ngopi bareng dan segala macam. Apa namanya Kak? Ketika gini Kak nih, ini kita nggak usah tutup-tutupi ya. Banyak event di Banda Aceh nih, maupun nasional, maupun daerah provinsi ataupun kota. Banyak event yang IO, kita nggak bilang siapa IO-nya ya. Banyak yang bermasalah. Pertama bermasalah nggak sesuai dengan ekspektasi, perizinan. Nah, apakah ketika Kakak berada di posisi IO tersebut, apakah Kakak melakukan hal tersebut? Melakukan hal apa nih? Misalnya lebih banyak untung seperti itu. Aku gak takut sih ngomong sebenarnya. Aku mau ngomong belak-belakan. Cuman kan ya udah belit nih kan. Nah itu Kakak ngerti sendiri itu. Iya, tapi balik lagi ke teman-teman pekerjanya sendiri gitu. Jadi ada beberapa mungkin dari mereka yang memang kita juga nggak bisa menutupi kan, memang nyari keuntungan kan bisnis ya, kita nyari keuntungan di sini. Bisnis ya? Iya, bisnis dong. Bisnis gitu. Tentang apa sih Kak? Aku potong nih. Bisnis itu apa sebenarnya? Bisnis tuh. Apakah bisnis itu hanya sekedar cari laba, cari untung, atau bisnis itu, kalau menurut saya ya, bisnis itu adalah menjaga seorang manusia menjadikan manusia, enggak? Menjaga manusia menjadi manusia. Kayak lagu ya. Aduh, iya kayak lagu ya. Nah, ini saya pernah nonton satu film nih Kak. Ini agak kita ini sedikit ya. Katakan bisnis. Saya juga berpikir bisnis, bro. Ini bisnis loh. Lu jangan banyak komentar di bisnis. Kita nggak membicarakan bahwa bagaimana orang sakit hati, nggak. Kadang-kadang kan ada bisnis. Ini demi hidupnya sebuah perusahaan. Kita bisa meresign atau memecat orang tanpa kita melihat situasi dan kondisi. Tapi ada suatu film yang saya lihat bahwa saya dapat pelajaran baru. Bisnis itu adalah tentang kepercayaan tim. Nah, ketika sebuah bisnis di dalam tim tidak ada kepercayaan, bisnisnya nggak bakalan hidup. Iya. Kak percaya tuh? Percaya.
Akapro apakah membuat seperti itu? Iya, kita bangun begitu. Walaupun kayak tadi cerita tadi, tetap ada nanti konflik internal, muncul yang keraguan-raguan dari tim, itu selalu ada. Sampai Selalu sekarang juga ada gitu. Ya tetap muncul lah itu. Itu kok aku bilangnya sih normal gitu, karena memang harus begitu. Tetap harus ada dari satu atau dua, nanti ada keraguan-raguan dari mereka gitu kan. Tapi is okay lah. Kalau kan nggak mungkin Kak kalau dari awal sampai sekarang adem ayem aja. Berarti percaya ada sesuatu terus gitu kan. nih. Iya gitu. Oke. Ada harapan nggak Kak? Kita selaku bekerja di bisnis IO ini, ketika kondisi seperti ini, apakah kita bisa jalan nggak, produktif nggak? Kalau seperti ini? Kalau masa pandemi ini tetap begini, tetap nggak akan ada kegiatan. Memang tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada kegiatan. Ada mungkin beberapa kegiatan, tapi ya tadi itu diubah. Contohnya kemarin misalnya ada beberapa budget yang sudah diperuntukkan untuk event itu kan dialihkan untuk penanggulangan bencana corona gitu kan. Mungkin event di situ ya mungkin. Nah event itu berubah menjadi program, misalnya ya dibuat video sosialisasi tentang corona, atau buat jatuhnya lebih ke visual sih mainnya. Ke visual ya? Iya gitu, tapi tidak ada yang dalam bentuk keramaian lagi. Berarti kerangkanya dirubah, sistem pelaksanaan yang dirubah. Mungkin gitu. Bisa juga kita harapkan mungkin kayak festival kopi yang tidak festival kopi, apalagi yang sering regulernya setahun kan, mungkin kita harapkan event-event di provinsi ataupun di Kota Banda Aceh kita harapkan jangan di cancel, cuman kerangkanya aja dirubah seperti itu. Ya kita nggak tahu juga mungkin kayak mana kerangkanya. Yang penting untuk menyelamatkan teman-teman yang bergerak di bidang kreatif ini, jangan ya diam, apalagi ini musim lebaran kan. Iya benar. Mau kasih THR apa nanti? Kan nggak mungkin kita jual lontong. Mungkin. Kak, kita beralih sedikit ke sistem ketika kakak melaksanakan event nih, terlepas dari pandemik ini. Ketika kakak mendatangkan tamu nih, itu kadang-kadang ada request dari klien, ada yang kita tawarkan. Nah, kakak setuju nggak kalau biaya, kita bicara honorarium termin ya, biaya pengisi acara yang tingkat nasional itu disamakan dengan tingkat daerah? Jadi sama seperti kata adil gitu. Iya. Adil itu kan nggak harus sama. Yang kita katakan adalah kita bayar sesuai dengan dia mendatangkan penonton, seperti itu. Nah, kalau event itu sendiri sebenarnya ada event yang memang harus memang menarik banyak penonton, ada yang tidak gitu kan. Tergantung eventnya juga, jenis eventnya apa gitu. Nah, kalau misalnya perbandingannya nih event artis nasional, talent nasional dengan talent daerah gitu. Siapa sih yang nggak mau kok disamakan? Budgetnya mau gitu. Tapi balik lagi nih, tetap akan berbeda kayak gitu. Yang nasional otomatis ya dari mereka kan dari akomodasi mereka, transportasi mereka segala macam itu udah beda. Iya, masuk di sini Kak, mau saya potong Kak, ini masalah samanya itu adalah bukan sama nilainya ya, bukan nilai pembayaran, tapi sama layaknya. Oh, sama layaknya setuju. Karena gini Kak, saya sendiri pernah juga ada beberapa bisa dibilang pernah jadi manajer beberapa gitu ya talent. Iya, maupun tari, mungkin kadang misalnya dibayar nggak sesuai dengan, misalnya seperti inilah Ratu Jaro lah, seperti itu kan. Saya juga pernah dalam mengalaminya, cuma dibayar 500.000. Nah, itu nggak setuju. Kadang-kadang itu posisinya gini, kita pengen panggung, tapi kita dari murah is okay aja. Itu kalau kakak menangani hal tersebut seperti apa? Misalnya kayak di Aka lah nih, kayak di Aka nih, Aka ngundang saya nih, minta talent saya biasanya standar bayar 2 gitu kan. Aka minta 5. Nah. Kalau untuk negosiasi harga, kalau di Aka kan langsung nih sama akunya. Nah, untuk jasa itu kita prioritas utama. Jadi contoh nih untuk tarian Ratu katakan mereka itu yang tampil 7 orang atau 9 orang, tergantung pertama berapa banyak jumlah mereka yang tampil. Biasanya berapa itu kalau di Aka?
2,5, 3 juta kadang-kadang. Oh, Oke ya. pernah bayar yang 500 enggak? Enggak. Kadang-kadang ada nih Kak nih karena mahasiswa dibayar segitu. Enggak. Tapi bahkan ada yang pernah nggak dibayar. Nggak pernah dibayar? Ada. Ada. Waktu itu jadi mereka jadi volunteer. Volunteer. Berarti deal di awal ya? Deal di awal jadi volunteer untuk ke satu kegiatan Saman Pengawal Loser waktu gitu. Itu anak-anak SMA kita kumpulin penari-penarinya. Jadi itu road to Saman yang 10.000 satu hari itu kita juga buat di sini. Namanya Saman Pengawal Loser. Jadi anak-anak SMA di sini jadi volunteer, mereka menari Saman gitu semua. Rame pada saat itu. Nah, basicnya karena aku juga di musik, anak band gitu kan. Jadi kerasa nih kalau dibayar sekian, cukup. Ya itu pas-pasan cuma untuk bayar studio kemarin kita latihan. Iya. Atau pas-pasan beli minum gitu ya. Bahkan dulu pernah kita buat, kita kumpulin teman-teman. Pernah juga waktu itu di teman-teman GMA ya, gabungan musisi Aceh itu kita udah komit kalau misalnya anak-anak band itu minimal itu dibayar, misalnya aku juga lupa berapa, misalnya 1 juta misalnya minimal untuk sekali manggung bayarnya 1 juta. Jadi jangan pernah ada lagi yang mau di bawah 1 juta. Nah, beberapa band yang baru muncul misalnya dulu itu ya, kakak juga udah gak ingat lagi siapa-siapa aja, kakak, saya, aku, oke. Jadi mereka kadang-kadang ada yang nakal yang tetap mau dibayar 300.000, yang penting manggung. Mereka yang butuh panggung baru, mereka yang baru dan butuh panggung biasanya mau aja dibayar murah. Kalau itu berada di event kakak gimana? Apakah kakak juga menerima, mengiyakan, atau malah ini saya nggak mau buat orang ini susah atau gimana? Enggak, kalau untuk menguntungkan pasti. Jadi kita deal-dealan di awal, tapi kalau misalnya nggak pernah sih, alhamdulillah sejauh ini belum pernah ada yang di bawah 1 juta. Belum pernah? Iya, jadi kalaupun memang ada, itu biasanya deal di awal ataupun itu kegiatan amal. Nah, gitu. Itu dia. Berarti pada intinya kalau misalnya AK Pro yang mendapatkan event, ini kita bakal dibayar standar nih itu ya? Ya, alhamdulillah sejauh ini begitu. Enak nih, kapan AK Pro buat ini event? Oke Kak, selain kakak menjalankan bisnis IO, kesibukan kakak sekarang nggak tahu nih apa kesibukannya, entah jual bakso atau jual apa nggak tahu. Cuman yang saya tahu bahwa kakak ini seorang penyanyi nih, nyanyi jazz nih kan. Nah, yes pula tuh. Ya, pernah nggak pengen menggeluti dunia itu tersebut untuk pengen nyanyi lagi, pengen tampil di event juga? Iya. Saking rindunya sama panggung, ini rencana abis corona mau buat panggung sendiri untuk nyanyi sendiri. Rencana ada nggak kalau misalnya ada yang ngajak nih buat YouTube kayak itu untuk media sosial? Ada yang ngajakin. Okay. Siapa tuh? Mau pasti. Mau ya. Ada waktu ya? Oh selalu. Anytime kalau depan kamera. Ya, ada beda nggak Kak ketika menjadi seorang artis penyanyi vokal di atas panggung dibandingkan perbedaannya ketika kita berada yang menangani acara tersebut? Jadi talentnya ya? Iya. Jadi beda dong. Beda nggak? Beda. Apa bedanya? Apa ya bedanya? Kalau di penanggung jawab kegiatan kan kita memang bertanggung jawab untuk seluruh kegiatannya, itu lebih deg-degannya lebih lah. Walaupun kalau jadi talent ya paling kita demam panggung aja sebentar. Tetap aja masih yang keringat dingin mau tampil kayak gitu. Cuman enakan mana? Duitnya enak jadi penyelenggara lah ya, tapi kalau misalnya hobi ya kalau bisa dua-dua lah, tapi nggak boleh. Nggak boleh ya, harus satu ya. Iya, kebetulan di tim juga kan rata-rata tuh anak band. Iya. Kebanyakan anak band. Yes, tahu. Dan mereka juga biasanya kalau event yang memang membutuhkan banyak sekali kontennya, itu mereka tidak boleh tampil. Seperti itu? Iya, mereka tidak boleh tampil. Boleh misalnya band mereka tampil, tapi mereka harus ganti. Enggak gini, kalau seandainya gini nih, itu kan anak-anak AK kan semua tuh orang seni tuh, ada bagian musik, ada bagian. Iya. Nah itu kan juga bisa pernah dimanfaatkan nggak? Ketika ada. Itu dibayar juga? Apa hemat budget? Ada bayar. Bayar. Dibayar sesuai budget. Oh iya, profesional ya. Tetap. Double berarti? Iya double dia. Enak nih kalau magang dia. Kok di Aktal pula. Di AK Pro. Iya. Ya, nah kakak nih saya jadi penyanyi, sering tampil juga dulunya, dan juga banyak teman-teman musisi juga. Udah lama sebenarnya nggak manggung. Udah lama nggak manggung, dan saya juga secara pribadi takut sama kakak nih kalau cari masalah.
Kenapa? Karena apabila menyentuh seorang Vira Lesmana, itu yang bakalan harimau yang bangun bukan yang di depan saya ini. Oh gitu ya. Banyak orang luar sana. Aduh. Karena apa? Karena saya percaya kalau misalnya saya udah kenal Kak Vira, Kak Vira adalah orang sangat baik. Oh ya, terima kasih Edo. Nah, iya, tapi ke dalam event orang yang sangat mengerikan. Oke, nah gini Kak nih. Saya sempat shock ketika kakak yang lagi viral-viralnya tahun kemarin nih. Tahun ini ya? Tahun kemarin lah. Film Mutia. Oh iya. Nah, kita bahas ya. Izin Pak Sutradara. Kita bahas aja terus ya. Nah, karena itu sempat booming ya film tersebut. Alhamdulillah ya booming. Alhamdulillah booming sebentar aja karena coronanya aja. Iya, seharusnya kita masih jalan gitu ya. Iya. Kok bisa, Kak? Bisa apa nih? Dari seorang pekerja event jadi penyanyi yang karakternya bisa kita lihat bahwa seorang perempuan seperti kakak keras nih anak nih. Tapi kok bisa banting terjadi seorang talent ataupun aktor, seorang aktor film yang memerankan karakter 180 derajat terbalik? Mungkin bakat ya. Aku cita-cita dari kecil mungkin pernah pengen jadi pemain film gitu. dulu aku juga waktu masa-masa kuliah sering dijuluki drama queen gitu. Kayak gitu sama karena mungkin waktu kecil dulu pernah di depan cermin ya apa seperti itu ya. Enggak, tapi untuk jadi seperti aktris tadi itu, aktor itu awalnya sih coba-coba aja kayak gitu. Coba-coba ikut casting dan ternyata lulus gitu. Ya udah dijalanin lah. Mana lebih prosesnya. Asik mana nih? Asik jadi penyanyi atau jadi ini apa ya, dua-duanya. Tapi ternyata proses syuting itu lebih melelahkan ketimbang menyanyi sih sebenarnya. Contohnya? Ya capek lah beberapa kali take untuk satu scene itu. Dari seorang Vira yang nggak bisa nangis. Untuk menangis itu juga wow gitu, capek. Berarti bisa akhirnya bisa juga menaklukkan karakter tersebut ya? Iya. Itu balik lagi ke penonton sih. Penonton ya? Penonton yang menilai lah. Berarti kawan-kawan Kak Vira ini bisa nangis juga. Di event sering nangis nggak? Di event nggak habis event nanti. Nangis ya, aduh banyak kali habis nih. Aduh ini Kak, lama kali cairnya. Nangis lah ya. Masih gitu gak? Enggak. Kalau di event tuh ngutang dulu, ya. Gitu. Pencairannya 2 bulan, 3 bulan. Ada yang 6 bulan, 7 bulan. 6 bulan. Waktu udah pencairan, habis terus bayar utang. Iya. Gitu ya. Itu udah resiko. Oke Kak, mungkin terima kasih untuk hari ini Kak udah sama-sama Edo. Share-share, mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan nanti menginspirasi buat kawan-kawan yang pengen bergerak di bidang kreatif seperti itu Kak ya. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih kembali Edo. Ya. Terima kasih Aceh Documentary. Maunya harus panjang lagi nih sama Kak Vira. Iya, seharusnya kan. Masih banyak yang harus dibahas dan dikupas. Malam ini kan kita kan agak-agak formal gitu kan. Kalem ya. Takutnya bahasanya kayak pakai. Terima kasih juga Edo. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih udah datang Kak. Oke, terima kasih buat kawan-kawan. Mudah-mudahan malam ini apa yang udah kita share Kak Vira share kepada kita semua bermanfaat buat kita semua. Saya undur diri dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.